Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai suku dan budaya di dalamnya. Tak heran jika Indonesia memiliki 1001 cerita sejarah yang berbeda-beda di setiap daerahnya, salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Jika berkunjung ke NTB, kita akan disambut oleh berbagai objek wisata yang syarat akan benda-benda sejarah dan cerita unik di baliknya. Halo Sobat Undran TV, kenalin nama saya Siska yang akan memandu program kali ini yaitu Microhistory, di mana pada program ini kita akan membahas tentang cerita atau sejarah dari suatu tempat yang mungkin belum diketahui ya oleh banyak orang. Nah, pada kesempatan kali ini tempat yang akan kita kulik yaitu Taman Udayana. Kalian tahu nggak sih Taman Udayana di mana kita sering nongki atau olahraga bareng temen ternyata punya tempat bersejarah yang jarang sekali diketahui oleh banyak orang. Mungkin mereka udah tahu ya tempat tersebut tapi belum mengetahui cerita di baliknya. Kebanyakan orang hanya tahu Taman Udayana sebagai tempat rekreasi atau tempat untuk berolahraga di Kota Mataram. Ya nggak salah sih, memang Taman Udayana menjadi tempat rekreasi dan juga tempat berolahraga karena pemerintah kota sendiri telah menyediakan berbagai fasilitas olahraga seperti yang kita sering lihat ya, yaitu ada jogging track, ada tempat untuk bermain skateboard, ada lapangan basket, dan juga setiap hari Minggu Taman Udayana ini dijadikan sebagai tempat untuk Car Free Day. Dan menurut sejarahnya, Taman Udayana ini diresmikan pada masa kepemimpinan Haji Gatot Soeherman di tahun 1988. Kalian tahu nggak sih kalau di Udayana terdapat monumen batu besar yang bersejarah? Monumen tersebut dinamakan Monumen Bumi Gora NTB yang dibangun pada tahun 1984 di zaman pemerintahan Soeharto. Gora sendiri merupakan singkatan dari Gogo dan Rancah. Nah, jadi Monumen Bumi Gora ini adalah monumen yang dibangun sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan NTB dalam membangun usaha pencapaian swasembada pangan dalam penanaman padi Gogo di tahun 1984. Selain itu, monumen ini juga sebagai pengingat bahwa NTB pernah berjaya dalam pertanian nasional. Jadi jika kita melihat lebih dekat lagi nih ya teman-teman, ternyata Monumen Bumi Gora ini dihiasi oleh relief-relief yang terdapat di dinding monumennya. Jadi relief-relief tersebut menggambarkan sejarah kehidupan masyarakat NTB sebelum dan sesudah penanaman padi Gogo Rancah. Jadi dulu teman-teman, masyarakat NTB mengalami kemiskinan, kelaparan, dan tanahnya mengalami kekeringan. Bahkan mereka sampai harus membabat dan membakar hutan-hutan yang ada agar tersedia lahan yang cukup untuk ditanami berbagai komoditas tumbuhan. Dari sisi kanan bawah Monumen Bumi Gora terlihat relief-relief yang menggambarkan kondisi tanah di NTB saat itu ya teman-teman, yang kering dan juga tandus. Dan di sebelah kirinya kita bisa melihat ada tanaman yang ditanam pada tanah yang kering dan tandus tersebut yang tidak dapat tumbuh dengan subur. Kemudian pada relief selanjutnya kita dapat melihat adanya pertemuan antara aparat pemerintah dan juga tokoh masyarakat atau tokoh adat dan juga dengan para petani. Jadi setelah pemerintah melihat ya bagaimana kondisi masyarakat NTB yang memprihatinkan dengan kondisi tanah yang tandus dan juga kering, pemerintah akhirnya mensosialisasikan mengenai program Gogo Rancah itu sendiri. Pada relief berikutnya kita dapat melihat ya bahwa tergambar bagaimana sih proses penanaman pertama dari Gogo Rancah ini yang disaksikan langsung oleh pemerintah. Di sisi lain kita juga dapat melihat munculnya KUD atau Koperasi Unit Desa, BRI atau Bank Rakyat Indonesia dan juga berbagai fasilitas pertanian seperti cangkul dan juga sabit yang merupakan support dari pemerintah pada masa itu. Dari relief tersebut kita juga dapat melihat ya bagaimana masyarakat Nusa Tenggara Barat itu bergotong royong mulai dari proses menanam padi, memelihara lahan, mengolah lahan hingga pada proses memanen padi. Dan dari relief terakhir kita dapat melihat ya kesuksesan dari penanaman padi Gogo Rancah ini, di mana Bapak Soeharto selaku presiden pada saat itu turut serta dalam proses memanennya.
Nah, jadi itulah sejarah dari awal mula bagaimana sih dibangunnya Monumen Bumi Gora ini beserta makna dari relief-relief yang terkandung di dalamnya. Jadi teman-teman, Monumen Bumi Gora ini merupakan tempat yang bersejarah ya, karena menjadi saksi keberhasilan NTB menjadi daerah swasembada pangan nasional, bahkan sampai mendunia dan diakui oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO pada tahun 1985. So, buat teman-teman nanti yang datang ke Udayana nih untuk sekadar nongki atau olahraga, nggak cuma datang aja tapi mengetahui sejarah dan cerita di baliknya. Oke Sobat Undram TV, sampai bertemu di episode selanjutnya.